Peringatan, isi konten di dalam video ini khusus untuk 21 tahun ke atas. Hari ini kita akan membahas tentang toleransi alkohol pada tubuh. Check this out. Selamat datang kembali di Halunation Channel dalam konten Alkostory, konten yang membahas tentang histori, varian, serta informasi mengenai minuman beralkohol. Jangan lupa tonton videonya sampai habis, misalkan kawan halu semua suka dengan tema pembahasan kita kali ini. Apa itu toleransi alkohol, serta apa yang menyebabkan toleransi alkohol pada setiap orang berbeda? Apa itu toleransi alkohol? Toleransi alkohol adalah ketahanan tubuh terhadap pengaruh atau efek dari minuman alkohol yang semakin bertambah dari waktu ke waktu. Orang yang sering konsumsi alkohol akan lebih banyak membutuhkan asupan alkohol untuk memberikan efek mabuk dibandingkan dengan yang baru mengkonsumsi alkohol. Toleransi alkohol yang dihasilkan dari pemakaian jangka panjang ataupun berat dapat menimbulkan dua kemungkinan. Pertama, seorang alkoholik dapat segera pulih dari dampak memabukkan karena kinerja hati yang memacu proses pembilasan alkohol dari dalam tubuh. Kedua, seorang alkoholik dapat menunjukkan hanya satu atau dua efek mabuk di saat konsentrasi alkohol dalam darah yang terhitung sangat tinggi, karena badannya telah kebal terhadap efek alkohol. Pada orang biasa akan memberikan efek yang sangat parah. Perlu dicatat, walaupun sensitivitas seorang terhadap alkohol menurun, tingkatan konsentrasi alkohol dalam darahnya tetap naik. Apa yang membuat toleransi alkohol setiap orang bisa berbeda? Ada banyak hal yang mempengaruhi tingkat penyerapan alkohol seseorang. Hal ini dapat mengurangi atau menambah tingkat penyerapan alami alkohol setiap orang. Misal kita paham dengan hal ini, kita dapat menggunakannya sebagai cara efektif untuk memperlambat efek alkohol pada tubuh dan otak kita. Pertama adalah berat badan. Blood alcohol concentration atau tingkat konsentrasi alkohol dalam darah disingkat dengan BAC, adalah perbandingan antara total alkohol dalam badan dengan jumlah total volume darah. Karena darah pada dasarnya merupakan air, angka BAC seseorang dipengaruhi oleh persentase lemak badannya. Semakin besar persentase lemak badan, semakin rendah kandungan air dalam badannya, serta lebih besar pula angka BAC-nya. Seseorang dengan persentase lemak tubuh yang lebih rendah, misalnya lebih berotot, tetap akan memiliki angka BAC yang lebih rendah dibandingkan mereka yang memiliki persentase lemak tubuh yang lebih tinggi. Begitu pula dengan orang yang memiliki postur tubuh lebih besar dan berat. Semakin berat tubuh seseorang, semakin tinggi persentase air dalam tubuh untuk menyeimbangkan kadar alkohol. Gampangnya gini, semakin kurus maka BAC kita akan semakin tinggi dan kita akan lebih mudah mabuk. Kedua, jenis kelamin. Kebanyakan rekomendasi alkohol didasarkan pada standar pria dewasa dengan berat badan 70 kg. Biasanya, minum 3 kaleng bir ukuran 350 ml sekaligus dengan rentan waktu kurang dari 1 jam bisa membuat rata-rata pria mabuk. Tingkat alkohol dalam darah bisa mencapai 0,45. Rata-rata tubuh manusia dapat mencerna alkohol dalam satu minuman standar 17 ml etanol per 90 menit. Wanita cenderung memiliki persentase lemak tubuh yang lebih tinggi dan kadar air yang lebih sedikit dari laki-laki. Pada porsi konsumsi yang sama, wanita rata-rata akan memiliki BAC lebih tinggi dari pria dan karena itu akan mabuk lebih cepat. Selain itu, wanita memiliki lebih sedikit enzim pemecah alkohol dalam hatinya. Hormon juga memengaruhi kemampuan tubuh untuk memproses alkohol, sehingga wanita akan mengalami angka BAC yang lebih tinggi ketika sebelum haid. Dan yang ketiga adalah makanan dan sistem pencernaan. Makan lebih banyak adalah cara terbaik untuk menunda efek mabuk. Untuk orang yang tidak makan, titik keracunan alkohol terbesar biasanya terjadi antara setengah sampai 2 jam. Namun untuk seseorang yang mengonsumsi alkohol sambil makan, puncak BAC biasanya tidak akan terjadi sampai 1 hingga 6 jam. Tubuh akan secara otomatis mendahulukan proses pencernaan makanan dan mencegah alkohol untuk ikut masuk ke dalam usus kecil. Alkohol akhirnya terserap dan masuk ke dalam darah. Diperlukan waktu setidaknya 1 jam untuk hati dapat memecahnya dan dikeluarkan lagi oleh tubuh. Tapi ingat, ini bukan alasan untuk kita jadi minum lebih banyak. Kita bukan menggagalkan penyerapan alkohol, tetapi hanya menundanya saja, sehingga nilai BAC kita tidak memuncak dengan cepat.
Untuk kawan halus semua yang suka dengan konten seperti ini, silahkan klik tombol subscribe dan jangan lupa klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan video dari kami. Terima kasih atas dukungan kawan halus semua. Mari kita lanjutkan tema kita hari ini. Keempat adalah latar belakang etnis. Untuk beberapa kelompok etnis tertentu mungkin tidak akan mengonsumsi alkohol sebanyak dan terpengaruh sedikit alkohol dari kelompok etnis lain. Para pakar menduga, enzim untuk memetabolisme alkohol mungkin lebih sedikit dibandingkan dengan beberapa kelompok, atau mereka memiliki mutasi genetik dalam enzim. Ini yang membuat efek pipi kemerahan dan detak jantung yang cepat hanya dengan mengkonsumsi sedikit minuman alkohol. Untuk alasan ini, orang-orang keturunan Cina jauh lebih kecil kemungkinan untuk konsumsi minuman alkohol daripada orang-orang Korea yang memiliki budaya minum lebih kuat. Perbandingannya adalah 7% dibanding 30%. Ini adalah hasil penelitian yang diterbitkan dalam jurnal Psychology of Addictive Behavior, dilansir dari The Canyon Malibu. Penduduk asli Amerika juga memetabolisme alkohol jauh lebih lambat daripada banyak etnis lain. Kelima adalah konten alkohol atau kandungan alkohol dalam minuman yang dikonsumsi. Semakin tinggi konten atau kandungan alkohol dari minuman kita, 10-30%, semakin cepat pula proses penyerapan alkohol dalam tubuh. Ketika konten alkohol kurang dari 10%, saluran pencernaan akan sedikit malas untuk cepat-cepat memproses alkohol. Oleh karena itu, penyerapan alkohol jadi lebih lambat dan kita jadi lebih mudah mabuk. Namun, konsentrasi alkohol yang terlalu tinggi, lebih dari 30%, cenderung mengiritasi selaput lendir saluran pencernaan, sehingga meningkatkan produksi lendir yang justru memperlambat penyerapan alkohol. Keenam adalah durasi menghabiskan minuman. Semakin cepat durasi kita untuk menghabiskan minuman, maka angka BAC kita akan cepat naik. Namun seiring berjalannya waktu, peminum alkohol rutin dapat minum lebih banyak tanpa merasa efek memabukkan sedikit pun. Bahkan jika kita telah berhenti minum selama beberapa waktu, kita masih akan sanggup minum dengan jumlah yang sama sebelum berhenti tanpa merasakan efek apapun. Ketujuh adalah usia. Tidak dapat dipungkiri dengan bertambahnya usia kita pasti berpengaruh juga pada sistem metabolisme pada tubuh. Kedelapan dan menjadi yang terakhir adalah kondisi badan. Misalkan kita sedang sakit atau kecapean, ada peluang kita akan dehidrasi. Dehidrasi akan menghasilkan angka BAC yang lebih tinggi. Alkohol dapat melipat gandakan gejala dehidrasi dan kelelahan. Kelelahan dan dehidrasi bisa memperburuk efek dari alkohol. Ketika tubuh kita tidak fit, hati juga tidak mampu bekerja secara optimal dalam mengolah atau mengeluarkan alkohol dari dalam tubuh, sehingga membuat konsentrasi alkohol dalam darah yang menjadi tinggi. Itulah tadi informasi tentang toleransi alkohol dalam tubuh yang bisa kami rangkum untuk kawan halus semua. Sampai jumpa di video menarik lainnya.